kita langsung ke videonya. Baik, sebelumnya selamat siang untuk kita semua, rekan-rekan pembicara dan juga penanggap. Di sini, jadi kami akan membawakan materi kami dari kelompok 1, yaitu tentang hubungan antara politik dan ekonomi, perdebatan tentang stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Nah, jadi dari materi kami ini, kami berenam ini akan mendiskusikan beberapa pertanyaan penting yang terkait dengan materi kami, yaitu hubungan antara politik dan ekonomi, stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Nah, jadi saya di sini sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Jason Rafael Setiajaya. Ada di sini rekan-rekan pembicara yang pertama, yaitu ada Lady 60. Kemudian rekan pembicara 2 ada Pinkan. Kemudian rekan pembicara 3 ada Febriani. Kemudian ada juga penanggap, yaitu Miguel dan juga Zahira. Nah, sebelum masuk kepada pertanyaan, di sini saya akan sedikit menjabarkan tentang materi ini, yaitu yang pertama tadi judulnya sudah disebutkan, hubungan antara politik dan ekonomi, perdebatan tentang stabilitas dan ekonomi Amerika Serikat. Jadi materi ini berakar dari merkantilisme yang menyangkut perlunya negara yang kuat untuk menciptakan ekonomi internasional liberal yang berfungsi dengan lancar. Suatu hegemoni kekuatan militer dan ekonomi yang dominan diperlukan untuk pembentukan dan pembangunan yang utuh. Dan dari perekonomian pasar liberal karena adanya kekuatan tersebut. Nah, aturan liberal itu tidak dapat ditegakkan di seluruh dunia. Kemudian di dalam hubungan internasional sendiri terdapat 3 paradigma yang digunakan untuk menganalisa peran politik dan ekonomi Amerika Serikat bagi dunia internasional. Ketiga paradigma tersebut ialah idealisme, realisme, dan behavioralisme. Namun dari ketiga paradigma tersebut, diskusi ini hanya akan berfokus kepada paradigma idealisme itu sendiri. Nah, paradigma idealisme sendiri pada dasarnya itu menawarkan sebuah konsep yang umum dan ingin dicapai oleh umat manusia seperti kebebasan, perdamaian, dan keamanan. Namun pada realitanya sekarang di era kontemporer ini, justru idealisme itu sendiri hanya menjadi suatu paradigma tanpa praktik yang pasti. Terlihat dari beberapa peristiwa yang terjadi seperti trade war antara Amerika Serikat dengan Tiongkok, kemudian ada pandemi COVID-19, serta konflik regional lainnya yang melibatkan negara-negara dengan kekuatan great power seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China. Nah, Amerika Serikat sendiri seringkali ikut campur dalam urusan politik domestik di negara-negara Timur Tengah dengan dalih untuk demokrasi bagi semua masyarakat dunia. Tetapi tidak sedikit juga cara yang digunakan oleh Amerika Serikat itu justru menimbulkan chaos atau kekacauan di negara-negara yang diintervensi oleh Amerika Serikat, seperti contohnya itu Suriah dan Libya. Nah, dari statement di atas atau statement yang saya bacakan tadi, ada beberapa pertanyaan nih yang mewakili peran Amerika Serikat di percaturan politik dan ekonomi internasional. Nah, sebagai negara yang memiliki kekuatan besar atau great power sendiri, Amerika pasti akan mengintervensi negara-negara lain yang sekiranya tidak mendukung kegiatan politik Amerika di luar negeri. Maka daripada itu, ada pertanyaan yang mungkin nanti akan dijelaskan oleh para pembicara. Tepatnya ada 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama itu, mengapa hegemoni diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan ekonomi dunia liberal? Terus yang kedua itu, mungkinkah kita mengharapkan bahwa negara-negara yang lebih kecil dan kurang berkuasa juga akan tertarik pada ekonomi dunia liberal dikarenakan mengambil manfaat dari kekuatan hegemoni itu sendiri? Terus kemudian pertanyaan yang ketiga ini, apakah gunanya negara-negara yang tidak memiliki kekuatan tersebut bagi hegemoni Amerika Serikat di seluruh dunia? Nah, 3 pertanyaan itu juga
kemudian nantinya akan ditanggapi oleh rekan-rekan penanggap seperti Miguel dan Zaira. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, yaitu mengapa hegemoni diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan ekonomi dunia liberal, akan dijawab oleh rekan pembicara satu, yaitu Ladies 60. Untuk ladies, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu dan kesempatan untuk saya menjelaskan. Jadi, mengapa hegemon diperlukan untuk menciptakan dan mempertahankan ekonomi dunia liberal. Jadi, negara hegemon itu berperan untuk mendorong negara lain agar bergabung dalam suatu aliansi yang didasarkan pada liberalisme untuk mendapatkan keuntungan yang relatif. Jadi, keadaan ini meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi sehingga mencegah negara-negara untuk menyerang negara lain karena adanya suatu sense of balance atau suatu ketidakseimbangan begitu. Terus dalam hegemon ini ada kekuatan yang berperan dalam membentuk dan mempertahankan peraturan, norma, dan juga nilai-nilai yang universal atau nilai yang bisa kita katakan umum. Dan juga tanpa kehadiran dari negara hegemon tersebut, ekonomi dunia liberal masih akan tetap bertumbuh, namun tidak dapat berkembang secara maksimal. Jadi walaupun negara hegemon itu bisa berjalan, tapi stabilitas ekonominya itu mungkin tidak berjalan secara maksimal seperti yang telah diharapkan gitu. Dan juga suatu negara dapat dikatakan sebagai negara hegemon itu apabila berhasil mentransformasikan sistem yang sudah ada dan menerapkan nilai-nilai yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain gitu. Jadi suatu negara itu mempunyai sistem dan sistem itu boleh diikuti oleh negara-negara lain yang bekerja sama dengan negara tersebut begitu. Dan juga namun kemudian ada posisi dari negara hegemon tersebut. Jadi dalam tatanan dunia internasional, negara hegemon itu sendiri mengalami peralihan dan kekuatan atau transisi. Jadi bisa dikatakan negara itu bisa dalam satu fase dia bisa masuk, tapi mungkin beberapa tahun kemudian dia bisa saja keluar dari tatanan negara hegemon tersebut gitu. Dan juga transisi kekuatan negara hegemon menjadi peralihan hegemonis Inggris Raya untuk menuju Amerika Serikat akibat runtuhnya sistem standar emas dan munculnya sistem Bretton Woods pada saat itu. Begitu untuk dari saya. Terima kasih. Baik, ladies, selaku pembicara satu, kira-kira jawabannya sudah mampu menjelaskan kenapa sih kira-kira hegemoni itu diperlukan. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang kedua yaitu, mungkinkah kita tidak mengharapkan bahwa negara yang lebih kecil dan kurang berkuasa juga akan tertarik pada ekonomi dunia liberal karena untuk mengambil manfaat dari semuanya itu. Nah, pertanyaan kedua ini akan dijawab oleh rekan pembicara yaitu Pinkan. Untuk Pinkan, waktu dan tempatnya dipersilakan. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, saya akan menjawab. Mungkinkah kita tidak mengharapkan bahwa negara yang lebih kecil dan kurang berkuasa juga akan tertarik pada ekonomi dunia liberal? Ya, seperti yang kita ketahui dalam alur permainan kekuatan, pasar bebas akan memunculkan kemakmuran tertinggi ketika setiap individu mencari manfaat bagi dirinya masing-masing. Sangat sedikit negara yang sepenuhnya mengadopsi sistem liberal ini. Salah satunya adalah negara Amerika Serikat. Hampir seluruh kegiatan ekonomi di negara ini dilakukan oleh pihak swasta dan tidak terbatas hanya di Amerika Serikat saja, dan banyak perusahaan seperti pabrik yang dimiliki oleh orang AS berada di negara lain. Salah satunya produsen telepon genggam milik Amerika Serikat yang memiliki pabrik manufaktur atau perakitan di Cina. Hal ini disebabkan oleh harga tenaga kerja di Cina yang lebih murah dibandingkan dengan harga tenaga kerja di Amerika Serikat sendiri. Sehingga lebih menguntungkan bagi produsen tersebut untuk melakukan kegiatan perakitan produknya di Cina. Dan dengan hal ini, kita percaya bahwa sebuah ekonomi pasar bebas akan dengan sendirinya menemukan keseimbangan dan tidak memprediksi munculnya krisis dan resesi. Kebebasan perdagangan tanpa perhatian pemerintah akan senantiasa memberi kita anggur yang kita butuhkan, dan kebebasan perdagangan pun senantiasa akan memberi kita semua emas dan perak yang dapat kita beli atau kita gunakan, baik dalam memutar komoditas kita maupun untuk kegunaan yang lain. Sepertinya itu untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Terima kasih. Baik, untuk rekan Pinkan selaku pembicara tua, jawabannya sudah jelas. Berarti tandanya
kekuatan hegemon itu juga bermanfaat ya untuk negara-negara kecil, karena memang kekuatan hegemon sendiri kan ekonominya penuh dengan inovasi. Nah, jika ingin berinovasi sendiri, tentunya biaya ongkos produksinya itu tentu mencari negara-negara kecil yang dengan ya bisa dikatakan ongkos produksinya murah, seperti tadi Amerika Serikat memproduksi barangnya di Tiongkok, seperti itu ya. Ya, oke, baik. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah gunanya negara-negara kecil tadi bagi kekuatan liberal yang dominan selain dari segi ekonominya dan juga dari ya mungkin politik internasionalnya. Nah, pertanyaan ini akan dijawab oleh Saudari Febriani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan tadi, apakah gunanya negara-negara kecil bagi kekuatan liberal yang dominan? Jadi di sini udah tadi sempat disinggung bahwa negara hegemon ini bertanggung jawab untuk mengendalikan kegiatan ekonomi internasional melalui terciptanya aturan dan sistem yang stabil dan dipatuhi oleh berbagai negara. Jadi secara umum itu kita dapat lihat bahwa ada yang disebut dengan hegemoni global, di mana hegemoni global itu merupakan wacana dominan sebagai asumsi dasar hegemoni bahwa negara tunggal atau kelompok kecil negara mendominasi sistem global, terutama dalam menciptakan stabilitas dunia. Jadi contohnya itu di mana ada seorang profesor hubungan internasional di Universitas Oxford, yaitu Hurrell. Dia ini menunjukkan bahwa kekuatan regional seperti Cina, India, Rusia, dan Brazil itu mereka memiliki potensi untuk menjadi hegemoni regional. Ya, meskipun pengakuan akan kekuasaannya Amerika Serikat yang dominan itu atas negara-negara lain yang membuatnya bertahan sebagai hegemoni. Jadi alasannya Hurrell itu menunjukkan bahwa hegemoni regional ini demi potensi pengembangan di masa depan adalah bahwa ia melihat terdapat kemungkinan untuk kekuatan lebih besar di regional muncul, yang kemudian dapat menimbangi dominasi Amerika Serikat. Negara ini berbagi menjadi dua kesamaan. Yang pertama, membagi rasa ketidakpastian, yaitu masa depan dan perilaku negara-negara lain, terutama di bagian Amerika Serikat. Dan yang kedua itu adalah rasa kerentanan. Aspirasi mereka untuk mencari natural right atau hak alami itu mempengaruhi peran mereka dalam konteks internasional. Jadi apa yang membuat ini menjadi mungkin adalah perkembangan hubungan antara empat negara. Jadi mereka juga telah membentuk pikiran tentang tatanan internasional yang berbeda dari standar liberal baratnya, dari pengalaman mereka historis yang dahulu. Mungkin sekian jawaban atau tanggapan saya mengenai pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih untuk Saudari Febri sebagai pembicara 3 untuk jawabannya yang ya luar biasa ya, bisa menjelaskan bagaimana kekuatan-kekuatan negara-negara kecil itu juga pasti berpengaruh bagi negara-negara hegemoni, contohnya seperti Amerika Serikat gitu, dan negara-negara yang memiliki potensi untuk menjadi negara hegemoni seperti Rusia, China, dan Brazil. Nah, kalau mau ditarik kesimpulan dari ketiga pembicara tadi, yang bisa disimpulkan itu sebenarnya Amerika Serikat ini sebagai negara hegemon atau negara adidaya superpower di dunia tidak terlepas pengaruhnya dari negara-negara kecil gitu loh. Jadi kalau mau dianalogikan lagi, Amerika Serikat ini tuh bisa seperti sekarang ini karena ada keterlibatan negara-negara kecil lainnya juga. Misalkan tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Pinkan, mengapa sih kira-kira Amerika itu memilih China sebagai tempat produksi atau pabrik-pabrik dari barang mereka? Ya karena itu, mungkin ada dua faktor. Yang pertama, sudah jelas dan pasti bahwa Amerika Serikat itu mencari tempat produksi yang sekiranya memiliki biaya produksi yang rendah. Itu sudah pasti untuk menunjang kegiatan produksi barang-barang atau produk-produk mereka. Kemudian yang kedua sendiri itu tidak terlepas juga dari intervensi budaya dari Amerika Serikat
untuk negara-negara kecil lainnya. Misalkan yang kita tahu ya, keseharian itu kalau budaya-budaya Amerika itu kan ada yang kita kenal sebagai celana jeans warna biru itu. Nah, itu kan budaya Amerika yang berusaha disebarkan oleh sang negara adidaya Amerika kepada negara-negara kecil lainnya. Nah, kemudian juga mengapa sih negara-negara hegemon itu seperti Amerika ketakutan lah, ibaratnya ada kompetitor seperti China, Rusia, dan Brasil sendiri untuk menyaingi posisinya. Kenapa negara-negara hegemon itu sekiranya tidak mau tergantikan posisinya oleh negara-negara tersebut, itu seperti Rusia, Tiongkok, dan Brasil. Nah, kalau bisa ditarik kesimpulan juga, yang tadi dibilang oleh Febriani itu, ada natural right gitu kan ya, ada hak alami yang ingin mereka cari. Nah, jadi sebenarnya itu semua negara itu kalau bisa kita tarik kesimpulan lagi juga pengen menjadi suatu hegemon, minimal jadi hegemoni di regional gitulah ya. Tetapi kan tidak sebuah negara juga punya sumber daya untuk bisa menjadi negara yang seperti itu, seperti Amerika lah di abad seperti sekarang. Nah, kalau kesimpulannya sudah seperti itu, mungkin apakah ada tanggapan lain dari saudara Miguel dan saudara Hezron untuk menanggapi dari materi yang sudah dijelaskan oleh saudari Ladies, Pinkan, dan juga Febriani? Ya, kalau dari saya sendiri ya sangat menarik ya apa yang telah dijabarkan oleh saudari Pinkan, Ladies, dan juga Febriani. Ya, gimana ya? Sangat menarik untuk membahas tentang hegemoni keterlibatan gitu ya. Dan juga gimana tentang berbicara tentang mengenai hegemoni Amerika Serikat yang begitu terasa kan, bagi gimana dia telah bisa bisa terasa di seluruh bagian dunia gitu. Dan juga tidak terlepas dari kebijakan negeri Amerika Serikat. Itu aja sih dari saya. Sangat bagus lah kalau dari hegemoni itu. Oke, berarti di sini Bang Miguel sendiri setuju ya, maksudnya hegemoni itu berlaku di seluruh dunia itu. Iya, karena sangat setuju lah. Itu menyebarkan budaya yang menyebarkan pengaruh yang positif juga, maksudnya bagi negara-negara yang ya mau menerimanya dan menyeleksi budaya itu gitu ya dari Amerika. Iya, begitulah. Oke, baik. Ya. Terima kasih untuk Bang Miguel atas respon atau tanggapannya. Kemudian dari saudara Hezron, apakah ada tanggapan tentang hegemoni Amerika Serikat di seluruh dunia? Ya, bisa mungkin dijawab. Kurang lebih sama sih apa yang dikatakan sama Bang Miguel tadi. Saya rasa cukup bagus sih, sama saya juga sependapat dengan apa yang dijabarkan tadi. Kira-kira dari Bang Hezron sendiri nih, pendapat Bang Hezron gitu tentang hegemoni atau pengaruh Amerika Serikat di seluruh dunia itu bagaimana ya? Misalkan Bang Hezron untuk melihat hegemoni dari Amerika untuk Indonesia itu kira-kira pengaruhnya positif atau ya mungkin ada negatifnya begitu? Ya, halo, bisa dengar ya? Maaf tadi ada gangguan sedikit. Mungkin gini Bang, menurut saya sih dari pengaruh positif dari budaya atau mungkin dari ya produk-produk Amerika di Indonesia begitu? Yang menurut saya pengaruhnya positif sih, karena ada produk Amerika Serikat yang bisa dinikmati dan dipakai begitu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti jeans biru dan mungkin hiburan dalam industri film Hollywood ya. Itu sih. Oh ya, benar. Nah, menarik juga nih kalau misalkan kita mau melihatnya dari segi budaya dan produk ya. Yang kita tahu sendiri ya, Amerika kan sebagai negara hegemoni tentu produknya udah banyak ya. Mau itu industri film Hollywoodnya yang sudah mendunia, kita tahu film-film Hollywood tuh ya saya rasa hampir semua orang di dunia tahu lah film Hollywood. Kemudian produk-produknya seperti yang kita kenal, ada Apple, kemudian ada yang bisa kita konsumsi itu seperti Coca-Cola atau mungkin Pizza Hut itu. Nah, itu juga menjadi salah satu faktor mengapa
Amerika Serikat kemudian bisa memasukkan budayanya atau produk-produknya kepada negara-negara kecil lainnya, begitu. Nah, sampailah kita kemudian pada akhir dari diskusi kita ini. Sebenarnya menarik ya untuk membahas lebih banyak lagi tentang hegemoni Amerika Serikat itu sendiri. Hanya keterbatasan waktu inilah yang yang sekiranya tidak bisa kita paksakan lagi untuk lebih lanjut berdiskusi. Nah, sekiranya sekian dari diskusi kelompok kami itu kelompok 1. Apabila ada kurang-kurang kata atau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekiranya sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali pada sesi diskusi berikutnya. Shalom. Terima kasih. Shalom. Terima kasih. Shalom. Shalom semua, terima kasih atas waktunya. Halo. Oke, terima kasih Bang Ezron, Bang Miguel, Saudari Yo, Bang Dina, Jason. Makasih Jason.